Bahkan mungkin ada orang yang nggak ngerasa butuh bantuan, Mas. Nah, di sini aku pengen kasih tahu gitu, it's okay for you not to be okay. Jadi ilmu pendem jero itu menurut aku sangat berbahaya, jadi bom waktu. Sekarang banyak yang depresi dan segala macam tanpa orang di sekitarnya tahu gitu. Di luarnya kayaknya ketawa-ketawa kayak aku, tapi ternyata menyimpan banyak. Once I hit rock bottom, untungnya aku selalu sadar pada saat aku butuh bantuan. Instead of cerita ke sahabat atau ke teman aku, memang almost likely aku selalu cari professional help. We live in a very dynamic world. Jadi full of challenge, full of pressures from the environment. If you really in need of help, then seek those who are doing it day to day as their professional job. Mencari solusi bareng-bareng mungkin ya Mbak. Yes. Halo semua teman kunci, ketemu lagi di Cerita Kunci bersama saya, Hands Up. Kali ini saya ditemenin sama salah seorang alumni kunci yang sangat berenergi. Saya dari tadi ngobrol di belakang itu nggak berhenti-berhenti kayaknya. Kita langsung saja kita sambut Kak Dea. Welcome ke Cerita Kunci. Thank you Mas Ensa. Apa kabar? Sehat. Wah, senang sekali kita bisa kedatangan sama Mbak Dea hari ini. Dan kita akan banyak cerita-cerita ya nanti tentang pengalaman hidup, tentang tulis-menulis, tentang masak-memasak. Banyak nih kayaknya ceritanya. Oke. Banyak cabang kita, banyak campurnya. Jadi give me your 5-minute version of your life. Oh, wow. A condensed version. Karena nanti kalau kita cerita panjang mungkin kita bisa 3 jam nih kayak film India. Ada hujan sama pohon. Iya, bisa sambil joget-joget. Oke, silakan Mbak Dea. Siap. Oke. So Mas Hensap, actually aku itu memulai perjalanan di dunia pariwisata itu karena aku dulu gagal di UMPTN. Pengennya dulu antara HI atau hukum, terus aku gagal UMPTN, terus waktu itu kakakku bilang, kenapa kamu nggak coba pariwisata? Ya udah daftarin aja gitu. Bahkan aku nggak daftar, yang daftarin kakakku. Terus baru itu setelah short story, ternyata aku pernah punya mimpi, oke, kalau gitu tahun depan aku UMPTN lagi deh. Tapi ternyata pas tahun depannya waktunya UMPTN, aku udah di Singapura waktu itu untuk on the job training di Hotel Hilton. Sebagai cook helper, jadi tukang masak gitu. Nah dari situlah akhirnya aku melihat bahwa ternyata pariwisata ini punya banyak hal yang menarik banget. Disitulah mulai tuh. Cuman unfortunately waktu di Hilton itu aku akhirnya menemukan bahwa hidungku ini pembuluhnya terlalu tipis sehingga kalau kena panasnya kompor selalu mimisen. Mimisen ya. Nah akhirnya gak bisa di situ, dipindahkan aku ke cold kitchen, tempat potong-potong sayur dan buah. Sampai akhirnya aku bilang bahwa kurang menarik ya. Then I switch to bartender. Ya, jadi disitulah karirnya dimulai sambil kuliah, sambil kerja jadi bartender, sampai akhirnya bisa memenangi beberapa kompetisi, terus dikirim ke Jakarta, lalu kompetisi lagi, dan akhirnya mewakili Indonesia untuk ASEAN di bartending and restaurant service. Dan disitulah aku mulai pindah ke Jakarta di 2002. Terus di hotel, back and forth ke pendidikan. Sampai akhirnya di 2021, lucu juga nih kalau mengulik mimpi lama sebagai chef. Gitu ya. And then lagi tantang-tantangan sama mahasiswa, ayo deh kita kirim sama rame-rame. Yuk kalau saya kirim kamu kirim ya gitu. Kita kirim bareng-bareng. Akhirnya aku bikinlah video. Aku kirim ke MasterChef. Masuk. Wah, gitu. Jadi sambil ngajar berarti ya? Jadi sambil ngajar. Karena itu sebetulnya kita biasanya ngirimin anak-anak kita mahasiswa. Wah, gitu. Ini sebenarnya kalau ini versi 5 menitnya dari Mbak Dea tadi tuh, saya kebayang sebagai dosen juga, sebagai chef juga, pernah jadi bartender juga, HR juga. Jadi dan kacamatanya ya, saya dari tadi nggak bisa berpaling dari kacamatanya nih. Jadi ingetin saya jadi kalau mungkin teman-teman tahu ada chief of editornya Vogue, Anna Winter, you remind me of her with all your personality and businesswoman. So menarik banget ya. Jadi mungkin kalau bisa kita ulik dikit-dikit nih, selapis demi selapis. Dunia kuliner itu tadi kan ceritanya gak sengaja mungkin ya Mbak? Atau memang udah jadi passion dari kecil untuk masuk ke dunia pariwisata lantas kuliner? Karena kan pariwisata juga luas sekali ya. Luas banget, luas sekali gitu. Jadi what make you choose culinary or bartender as part of that specialty? Waktu 99 itu ya, aku kayak punya rasa pas masuk ke D3 pariwisata di Malang, di Unmer waktu itu
itu aku kayak ngerasa bahwa setelah belajar hotel secara utuh, aku merasa hatinya itu di F&B. Jadi karena orang energinya dari perut. Betul. Dari makanan dan minuman. Jadi aku ngerasanya kalau aku pengen jago di perhotelan, aku startingnya di F&B nih gitu. Terus karena punya pengen mimpi jadi chef berarti kan, gitu kan, waktu itu belum ada wacana bartender, chef. Tapi terus patah hati karena kan ternyata gue bisa jadi chef nih. Karena kena panas, kena kompor, mimisen gitu. Jadi kayak ada patah hati sedikit, tapi terus terobati karena bartender lucu juga ya. Gitu. Tapi aku merasa kenapa F&B, kenapa kuliner, karena rasanya kalau dipotret besar gitu ya, jantungnya di situ. Aku merasanya seperti itu ya. Mungkin banyak teman-teman yang punya pendapat lain. Tapi pada saat melihat sebuah hotel tuh aku ngerasa bahwa ada hati di food and beverage department tuh. Jadi kuliner itu punya punya nyawa gitu dalam sebuah. Dan kita selalu bisa memenangkan hati siapapun dengan masakan. Betul, kan dari perut kan. Dari perut. Tumbuh cinta. Luar biasa. Ini baru berapa menit kita udah langsung dapat wisdom yang terkunci selama ini ada di Mbak Dea. Lanjut deh Mbak. Kita tadi kan juga sempat ikut beberapa kompetisi sampai akhirnya ikut MasterChef gitu ya, yang di Indonesia, which is ajang kompetisi yang sangat bergengsi kan sebenarnya gitu. Iya, believe so. Boleh cerita nggak Mbak? What drives you sehingga harus ikut kompetisi nih? Karena kan sebenarnya ada orang yang mungkin ya udah ikut belajar, kerja, that's it. Gitu. Betul. What drives you to follow the competition gitu? Wah, mungkin karena memang orangnya dasarnya ambitious dan kompetitif. Jadi aku pernah punya pengalaman kompetisi yang besar. Jadi waktu aku mulai dari tingkat Jawa Timur, tingkat Malang lah, tingkat Jawa Timur, terus sampai akhirnya bisa sampai ke Jakarta, bisa sampai ke ASEAN, itu aku merasakan ada adrenalin rush yang kompetisi ternyata kita bisa menyukai sesuatu, tapi juga bisa make it big and test ourselves dengan kompetisi gitu. Nah pada saat sebetulnya kalau MasterChef sendiri aku gak pernah punya niatan, dulu cuma joke doang mas, MasterChef gitu. Tapi kan aku tahu kemampuanku juga, jadi tahu diri lah bahwa aku gak sejago itu masaknya. Tapi pada saat terus tantangan tadi, ayo kirim video, aku jadi kayak ya harus bikin masakan yang beneran juga gitu. Nah pada saat akhirnya aku putuskan untuk ikut kompetisi, aku merasa bahwa kompetisi itu membuka banyak pintu. Termasuk pintuku untuk bisa eksis di Jakarta waktu itu di zaman bartender, dan pintuku untuk masuk dunia entertainment pada saat aku masuk MasterChef gitu. Jadi buat anak-anak muda, aku tuh selalu, apalagi ke mahasiswa ya, aku suka banget tuh kalau anakku ikut kompetisi pageant apa gitu ya, Koko Cici, Abang None, masak dan apa, karena itu membuka banyak sekali pintu mas, dan pintu itu harus kita sendiri yang buka. Dengan begitu kita tahu apa aja opportunity yang ada di luar sana. Gitu, dan itu rasanya dorongan yang menurut aku want to test myself, apakah I am good enough gitu in this field untuk bisa melihat sambil belajar teman-teman yang lain. Dan kompetisi itu menurutku salah satu ajang paling enak untuk belajar cepat. Ya, itu push ourselves to grow beyond our comfort level gitu ya. Karena kalau kita ikut kayak sebuah kegiatan gitu kan, itu kita learning gitu kan. Tapi pada saat kompetisi kita dipaksa untuk cepat kan. Jadi itulah yang membuat when compete itu belajarnya kayak 5 kali, 10 kali lebih cepat dibandingin kita belajar satu persatu gitu. Jadi maksa buat daripada belajar sendiri nggak jelas juntrungannya, ikut jadi ya mau nggak mau harus bisa gitu ya. Betul, karena they have a higher standard kan pasti kan. Karena harus dilihat, dan mereka punya juri-juri yang juga sifatnya semua ngebangun gitu. Dan aku selalu bertemu, thanks God gitu, selalu bertemu dengan juri dan tim penilai itu yang selalu membuat kita tuh grow gitu. Jadi gak ada yang make us ada yang gak mau lagi ikut gitu. Tapi aku lihat bahwa ternyata orang-orang ini punya semangat yang sama untuk membuat orang tuh tumbuh gitu. Nah itu mulai dari tahun berapa Mbak ikut kompetisi bartender dulu? 99. Dan terakhir di MasterChef di tahun 2021 ya. Ada cerita unik gak Mbak during that competition? Kan itu kan 2021, we are in the middle of pandemic, right? Wah berat. Karena 2002 ke 2021 kan long way to go ya. Jadi aku pernah kompetisi yang tingkatnya sama levelnya tinggi, tapi udah lama banget dan masih muda. Jadi kayak tenaganya juga masih pol. Sekarang masak satu aja udah boyok. Ya kan? Jadi
pas di MasterChef itu pengalaman karantina, terus pengalaman harus kompetisi lagi sama muda-muda yang punya ambisi sama gedenya sama aku dulu, tapi tenaga mereka masih lebih full power dibandingin aku. Jadi kayak, ternyata that pressure is real gitu ya. Aku pikir selama ini cuman lucu-lucu ya. Oh ya di TV masak-masak. Oh, it's not like that. It's real, kayak real competition. Iya. Okay. When they say 30 menit cari bahan, 5 menit cari bahan, itu gak ada loh kelonggaran semenit 2 menit, gak ada. Jadi betul-betul strict on time. Selesai angkat tangan, gak boleh pegang lagi makanannya. Jadi kayak kayak gini ya. Jadi aku kayak ada apa ya? Ada pressure, ada passion, tapi juga at the same time ternyata ada hal yang aku sadari bahwa I need a healing juga after all gitu, karena pasti ada tumbuh juga trauma kagetnya, terus ya kan disorot, dan nanti kalau aku nggak good enough in cooking kayak apa, jadi akhirnya itu memberi banyak pengalaman baru sih. Tapi kompetisi menurut aku once in a lifetime, I think everybody should try and join gitu. Iya. Pernah merasa give up nggak? Atau misalkan, ya pastinya kan harus juggling ya, across multiple things. Sebagai profesional di HR, sebagai dosen, sebagai salah satu kontestan gitu ya, dan juga mungkin sebagai bagian dari keluarga gitu ya. Have you ever feel like, my energy is depleted? Dan seperti apa tuh yang kira-kira apa yang dilakukan supaya bisa recover? Definitely merasa gagal dan merasa kadang kayak gini, gue ngapain sih di sini? Aku ngapain ya? Ikut-ikutan kayak begini, kayak it's really draining my energy. Terus merasa I hit the rock bottom sih waktu aku gagal di MasterChef. Juga aku ngerasa bahwa gila, tanggung jawabku sebagai dekan, dan waktu itu masih vice rector juga kan. Itu kayak kenapa aku mengorbankan tanggung jawab yang begitu besar untuk hal ini gitu. Tapi ternyata banyak hal yang akhirnya aku pelajari, dan I'm lucky I have a very supportive husband. Dan dia kayak justru dia yang percaya bahwa aku bisa menjalani proses kompetisi itu. Terus punya tim yang luar biasa di kampus di Podomoro. Waktu itu aku punya head of program yang kuat dan semua timnya supporting banget. Tapi pada saat aku hit the rock bottom itu, what I can do is I seek for professional help. Jadi kalau orang sudah merasa seperti yang aku rasakan, waktu itu yang aku tahu adalah udah waktunya aku butuh bantuan profesional gitu. Jadi nggak cuman satu, aku didampingi oleh 4-5 dukun. Waduh. terapis ya. Tapi kita selalu bilangnya dukun gitu ya. Jadi aku untuk yang batin waktu itu sama almarhum Mas Reza. Terus karena fisiknya juga it's very tiring. Hit rock bottom, capeknya juga luar biasa. Jadi aku dibantu oleh suamiku karena juga instruktur yoga dan terapis juga. Terus dibantu sama akupuncture, lalu body healingnya ada juga sama batinnya juga sama Mbak Diwin. Jadi 4-5 pendamping lah aku pada saat itu untuk bisa finding myself in balance lagi. Jadi tapi once I hit rock bottom, untungnya aku selalu sadar pada saat aku butuh bantuan gitu. So I always, instead of cerita ke sahabat atau ke teman aku, memang almost likely aku selalu cari professional help ya. Jadi itu mungkin buat teman-teman juga, ini kan karena we live in a very dynamic world. Jadi full of challenge, full of pressures from the environment. Punya, kalau yang aku ambil dari ceritanya Mbak Dia tadi, punya support system yang bagus gitu ya. Mulai dari keluarga, mulai dari tim kita, surrounding kita, terus juga if you really in need of help, then seek those who are doing it day to day as their professional job. Sehari-hari memang kerjaannya ya dengerin orang dan ngasih atau mencari solusi bareng-bareng mungkin ya Mbak. Yes, I agree so. Karena aku ngelihat banyak sekali orang yang bahkan mungkin ada orang yang nggak ngerasa butuh bantuan, Mas. Nah, di sini aku pengen kasih tahu gitu, it's okay for you not to be okay, and if you already in the rock bottom, kalau merasa butuh bantuan, shout out gitu. Jadi
ilmu pendem jero itu menurut aku sangat berbahaya, jadi bom waktu. Betul. Karena betul. Mas juga tahu kan, sekarang banyak yang depresi dan segala macam tanpa orang di sekitarnya tahu gitu. Di luarnya kayaknya ketawa-ketawa kayak aku, tapi ternyata menyimpan banyak. Nah, aku kebetulan ketawa-ketawa dan aku punya sarana untuk menjaga keseimbanganku tuh tetap jalan gitu. Jadi ya kesadaran untuk butuh bantuan itu penting juga dalam proses ini. Setuju. Iya. Karena kan ya itu tadi kita maksudnya sekarang kan mungkin kalau dulu ketika hidupnya lebih banyak sosialnya, there's always somebody that we can talk to, atau ada orang, karena sekarang kan kadang-kadang mungkin juga ada yang teman-teman yang ya hidup dari kantor ke kosan kantor gitu ya, teman main nggak ada bisa diajak ngobrol gitu. Jadi setuju banget sih Pak. Jadi tahu limit diri sendiri ya, dan ketika udah your mental well-being is no longer in a healthy state, perlu recognize, dan mungkin juga buat teman-teman di sana dukung teman-temannya yang lagi punya problem ini ya, dengan suggesting mereka ke jalan yang benar gitu, maksudnya ke professional help dan sebagainya gitu. Aku sepakat banget. Karena biasanya justru yang kita suka miss itu kalau lihat orang yang happy, looks like very happy. Jadi, nah di situ waktu itu aku inget banget tuh, sampai satu titik itu Mas Reza sebagai terapusku pernah bilang gini, Dek, kamu nggak penasaran ya? Is it you're truly loving, or you still hide a lot of things? Ini memang your nature atau ini sebetulnya cuman topeng kamu doang. Dan perjalanan kami mencari akar bahwa ini bener the real happiness or not itu almost 6 to 8 months lah Mas. Wow. Iya, sampai akhirnya satu titik aku masih ada tuh postingannya di Instagramku, pada saat Mas Reza foto momen terapi kita, terus pas selesai Mas Reza kirim ke aku, now I know your real happiness itu memang pure from your inside. Dan ini adalah momen yang saat aku menangkap capturean itu. Dan akhirnya aku bilang, Mas aku izin bolehkah foto itu aku pasang di sosial media, dan akhirnya terus aku pasang. Jadi perjalanan ini memang perjalanan menemui diri sendiri ya. Kalau menurut aku hidup kita juga larinya ke sana. Jadi maksudnya di antara semua kesibukan nih kan, ya, di antara semua kesibukan taking care of yourself. Betul. Nggak cuma di dunia entertainment kan, entertainment ya, karena Master Chef loh, we have a Master Chef in the room, di dunia entertainment, di dunia pariwisata. Tapi kan Mbak Dia juga aktivis di dunia pendidikan kalau boleh saya sebut ya, selain sebagai pengajar atau mungkin dekan. Boleh cerita nggak Mbak, kenapa bisa akhirnya kecebur ke dunia pendidikan gitu? Interesting. Jadi waktu aku pindah Jakarta itu kan sebetulnya karena aku di STP Trisakti itu dosen-dosennya menjadi semacam mentor kita pada saat kita mau kompetisi di ASEAN. Terus setelah itu aku diajak untuk sekolah lagi. Jadi aku dari D3, D4-nya di situ. Nah, aku dikasih kesempatan sambil kuliah, sambil jadi asisten dosen. Itu the first in love. Oh, ternyata sharing and teaching itu menyenangkan. Nah, tapi aku juga merasa bahwa ilmuku belum cukup nih untuk ngajar. Jadi aku akhirnya mondar-mandir antara kerja di hotel sambil ngajar. Terus aku sempet aku 6 tahun ya di waktu itu ngajar di Trisakti. Terus aku balik ke hotel di F&B sama Human Resources. Terus aku sempet pegang local chain restoran juga. Pada saat ilmu ini aku udah update, aku balik ke kampus lagi. Belajar lagi. Ya, ngajar lagi. Ngajar lagi. Belajar dan ngajar. Akhirnya masuk ngajar lagi di Swiss German University. Lalu setelah itu 2 tahun aku diajak oleh our first rector waktu itu, Prof. Elna Kasali, untuk yuk buka kampus baru di Podomoro tuh. Nah, di situ jadi kalau dilihat aku itu kayak back and forth. Kenapa? Karena aku merasa untuk mengajar itu jatuh cinta aku. Bagaimana seorang anak yang masuk mempercayakan 4 tahunnya sama kita, sampai dari nggak tahu apa-apa jadi tahu, terus bisa jadi menggunakan itu untuk mencari sesuap nasi gitu ya, kehidupan gitu ya. Itu kayak kita dikasih kesempatan mengawal pertumbuhan anak kan. Nah, pas mengawal itu aku jatuh cinta. Tapi at the same time aku tahu diri. Sekarang di dunia pariwisata juga update-nya luar biasa. Kalau aku nggak balik ke hotel, my knowledge akan ketinggalan sesuai buku yang 20 tahun yang lalu mungkin gitu. Jadi kesadaran untuk aku back and forth ke hotel dan ke akademis itu yang akhirnya aku padukan tuh Mas. Tapi kalau ditanya my passion is I like lot of things, but one of the things that I love
adalah sharing. Yang paling mengharukan ya Mas, kalau Mas Hensap, kalau kita lagi jalan-jalan ke sebuah tempat gitu ya, terus kita kayak itu dosenku dulu gitu ya, terus dia yang udah bekerja dan dia membanggakan tempat kerjanya gitu, itu gak terbayar sih. Iya betul. Itu gak terbayar banget. Jadi kayak pada saat melihat seseorang yang pernah kita ajarin, terus dia menggunakan ilmu itu untuk do something for his life or her life, that's something yang precious sih. Iya, gak terbayarkan sama terbayarkan, apapun lah ya. Enggak, itu betul. Tapi kan ini banyak mitos lah ya, mungkin ya orang-orang yang lihat, wah enak banget ya kalau kerja di pariwisata, kayaknya jalan-jalan terus atau makan-makan terus, healing terus gitu. Ini bener nggak sih Mbak? Atau misalkan emang ternyata there is myth and there is facts? Can you bisa cerita nggak? Sebagai pengajar dan juga sebagai salah satu pelaku mungkin ya, pelaku di bidang industri ini. Wow, gitu. It's myth and facts at the same time. Jalan-jalan terus, ya healing terus, looks like. Makanya, nah ini hal yang paling seru Mas, karena aku juga belajar holistic healing. Jadi aku ngerasa bahwa aku pernah ada di dunia hospitality yang suka punya banyak topeng. Kan kalau anak hospitality itu lagi berantem sama pacar, kan kita nggak bisa depan tamu good morning welcome to our hotel, kan nggak bisa toh sambil mata sembab-sembab, kan nggak boleh. Jadi good morning welcome to our, kan harus gitu. Akhirnya banyak topeng yang akhirnya drain at the end. Nah aku ngerasa bahwa setiap anak yang masuk ke dunia perhotelan tuh dia perlu punya keterampilan dasar mengetahui perasaan dan bagaimana untuk membalansnya. Jadi kalau aku boleh share story sedikit, angkatan-angkatan yang kita pegang, yang kita train dari awal, itu selalu punya pendidikan dasar magic finger atau Jinshin Jitsu. Jadi angkatan pertama waktu itu aku minta tolong Mbak Diwin Hartono buat dateng dan mengajar tuh. Magic jadi anak kita itu kalau misalnya dia lagi depan tamunya marah-marah, kan kita jadi pengen marah balik kan. Tapi kan tahan, ini adalah raja gitu ya. Jadi dia tahu dia marah, and then dia tahu aku kalau lagi marah, aku kenali perasaanku sambil tetap senyum, sambil genggam jari tengahnya. Genggam gitu. Jadi jari tengah ya. Iya, kenapa tadi aku bilang myth and fact adalah tetap there is an ambience yang very fun, exciting, bikin seneng banyak orang tamu. Tapi at the same time kita juga perlu mesti bantu. Mitos senang-senangnya kita bantu dengan fakta bahwa kita perlu memberi bekal gitu. Atau kalau mitos lain lagi, apakah jalan-jalan terus? Yang aku alami sih iya, jalan-jalan terus. Karena kita bisa explore world dan kita bisa tahu kemana-mana dengan dunia hospitality. Dan mitos sama fakta yang paling terkenal Mas sebenarnya di dunia perhotelan itu adalah kalau aku masuk sekolah perhotelan, aku nggak perlu belajar matematika. Salah sekali. Tidak seperti itu Ferguson ya. Kalau mau jual makanan 10.000 harus tahu kosnya berapa. Pakai apa? Pakai angka. Itu basic myth. Iya itu myth ya. Faktanya kamu tetap mesti belajar angka, tapi dengan cara yang sangat menyenangkan dan memang bukan pakai rumus-rumus yang bagaimana gitu ya, tapi kemampuan kita untuk meramu rumus using Excel untuk belajar itu masih dipakai loh. Ada matematika di perhotelan ya. Jadi itu mitos dan fakta yang harus diketahui. Jadi semua mitos dan fakta itu menurut aku dua-duanya mitos dan fakta. Bener, tapi memang ada degree-nya ya Mbak ya. Jadi dari misalkan fun-nya ada, tapi di satu sisi juga mesti di-balance ketika pelanggannya real punya problem, ya kita harus tahu mesti seperti apa. Dan tadi ya jadi emosional dan lain-lain tentunya diajarkan juga gitu. Iya betul, karena aku ngerasain banget Mas, kita kalau ada tamu yang gebrak meja kan otomatis kita ngedown kan, iya kan, dan, emosi gitu. Dan banyak kita orang-orang di dunia hospitality yang nggak tahu how to acknowledge this. Pendem aja, simpen aja. Dulu ada ilmu kungfu perguruan pendam dalam gitu ya. Kita nggak tahu someday itu akan meledak loh. Ya kan simpen. Kemarinnya suatu hari kena trigger satu aja dia langsung boom. Emosi. Iya, so kita try our best untuk gimana membekali anak-anak kita yang akan terjun di hospitality industry ini dengan kemampuan bisa mengenali dan meregulasi, membalance emosinya lagi ya. Karena batin itu sangat
jadi fondasi di dunia perhotelan. Dan mungkin balik lagi ke yang tadi sempat kita diskusiin ya, about mental well-being dan sebagainya kan, yang sangat penting justru di dunia ini gitu ya Mbak ya. Nah mungkin sedikit, karena di Kunci itu kan kita punya ini juga Mbak, jadi kita punya program buat anak-anak SMK sebenarnya. Dan anak-anak SMK ini tentunya ada yang di hospitality juga kan, salah satu perbidangannya lah gitu ya. Nah ada tips and trick nggak Mbak buat teman-teman kita nih sekarang, teman-teman Kunci yang dari SMK, ada tips and trick nggak supaya bisa sukses nih di sektor ini? Wah, SMK itu menurut aku vocational school itu adalah salah satu pintu paling cepat untuk masuk dunia profesional. Karena selama 3 tahun kita sekolah, kita dibekali apa yang dibutuhkan oleh industri. Betul. Kedekatan antara apa yang di industri sama apa yang ada di sekolah itu kayak paling enak dapat anak yang punya base vocational. Karena dia know how to do. Iya kan, gak cuma know from knowledge gitu, dia prakteknya udah kuat. Jadi tips and triknya adalah you go on, karena you akan bisa sampai ke titik manapun yang kamu mau, asalkan terus ditambahin ilmunya. Jadi, nah ini nih, vocational school itu sangat kuat sama operation. Betul. Jago operationnya, tambahin paperworksnya. Jadi sambil jalan, sambil naik karir, belajarin paperworksnya. Sehingga kita bisa jadi the top position in our hotel atau our industry gitu. Bahkan bisa jadi mengalahkan anak-anak yang sarjana ya. Karena tadi udah punya technical skill, experience lebih cepat dapat gitu ya. Betul. Karena ilmu di our hands itu akan jadi fondasi kuat pada saat ditambah dengan ilmu in our brain. Wah, menarik banget. Jadi vocational itu menurut aku gate-nya sangat cepat untuk bisa adaptasi dengan industri. Dan jangan takut untuk bersaing, percaya diri dengan ilmu yang dimiliki gitu ya. Agree so. Karena nggak ada yang kalah. Nah, Mas, tadi kalau Mas sempat ingat aku cerita mengenai Asian skill, my biggest competitor came from SMK. Wow. Yes, kami anak-anak diploma gitu ya, ketemu sama anak SMK yang punya 2 kali internship. Kami waktu itu belum internship kan. Begitu ketemu, dihadapin sama satu case, dia lebih unggul dong. Karena dia udah pernah pengalamannya. Iya, dia udah pernah punya pengalaman, aku belum. Jadi anak-anak kompetisi, kita punya world skill untuk anak-anak vocational. Dan kita punya Asian skill untuk anak-anak vocational juga. Itu yang jadi jago-jagoan adalah anak-anak SMK. Oke, wow. My competitor dulu. Wah, jadi jangan jadi patah hati atau patah arang gitu ya. Karena SMK terus kami SMK gimana segala macam. Jadi buat teman-teman Kunci terus semangat lah untuk belajar dan tadi nggak bisa berhenti gitu ya. Jadi betul. Terus diimprove sambil bekerja juga gitu. Nah, kita kan udah banyak tadi ngobrol tentang kuliner, pariwisata, masak-memasak. Saya pengen ngajak Mbak Dea main game deh. Boleh ya sedikit boleh, Jadi ini gamenya tentang, karena tadi Mbak Dea ahli kuliner, master chef. Aku pengen tanya-tanya makanan Indonesia sebenarnya. Jadi di sini ada, buat teman-teman bisa lihat di sini nanti ada gambar makanan. Nanti kita minta Mbak Dea untuk tebak ini makanan apa? Makanan apa? Betul. Oke. Jadi ini kita mulai ya, boleh ya? Yang pertama ya. Mudah-mudahan kalau yang ini pasti tahu kayaknya. Bakso bawaan Malang ya. Nah, iya, lengkap. Menurut teman-teman gimana? Bawaan Malang lengkap? Setuju? Iya. Kita lihat jawabannya ya. Benar gila. Jangan sampai orang Malang nggak tahu bawaan Malang ya kan? Aduh. Oke, yang kedua ya Mas, siap? Iya, deg-degan. Nah, kalau ini ayam mingkung. Waduh. Bener nggak ya? Bener nggak ya? Aduh, deg-degan. Emang nggak salah, Master Chef. Nggak salah, Master Chef. Aduh, ujian ini melebihi ujian skripsi guys ya, deg-degannya di sini ya. Nah ini yang terakhir nih. Masa bener semua sih? Kita mesti kasih pertanyaan yang agak sulit ini. Nah, kalau ini kesukaan Soto saya. Babat toh? Salah. Ini mungkin belum pernah denger. Oh, belum. Gulai plik. Gulai plik. Plik. Dari Aceh. Ampun Aceh. Maaf, saya akan belajar lebih banyak lagi masakan-masakan Aceh. Terima kasih Mbak Dea. Ini, terima kasih buat permainannya. 2/3 kali 100. Lumayan lah ya nilainya ya. Lumayan lah. Tadi emang terakhir tuh pertanyaan jebakan. Jebakan. Karena
Selain orang Aceh kayaknya nggak ada yang tahu. Itu favoritnya Mas Hensap ya? Iya, karena itu jadi gulai pli itu mirip sayur lodeh sebenarnya, Mbak. Mari kita ke Aceh. Mari kita ke Aceh. Ya, tolong ya aku diajak wisata kuliner ke Aceh ya, sama orang Acehnya sama langsung. Orang Aceh, boleh. Jangan lupa diajak minum kopi ya. Boleh, itu wajib ya kalau ke Aceh. Oke. Mbak Dia, aku balik lagi lah ya. Kita ke sesi seriusnya nih. Tadi kan Mbak Dia alumni Kunci. Kita sengaja tuh biasa ngundang alumni Kunci ini untuk tahu pendapatnya mengenai kelasnya. Kalau boleh tahu Mbak Dia ikut kelas apa ya di Kunci ya? Kelas Kaizen Structure-nya Mbak Dewi Lestari. Kaizen Structure Mbak Dewi Lestari. Yes. Oke. Agak lucu ya. Kelas menulis loh teman-teman. Saya kirain kita punya kelas memasak sebenarnya. Kelas menulis. Oke. Iya. What draws you? Apa yang menarik Mbak Dea untuk akhirnya ikut kelas menulis Kaizen Structure lagi dari Mbak Di? Nah, jadi Mas Hensap, aku itu sebetulnya pertama kali ikut ini jujur-jujuran ya. Aku ikut karena aku ngefans banget sama Mbak Dewi. Sama Mbak Dia. Jadi kalau baca novelnya Mbak Dewi itu kayak udah mulai nggak bisa berhenti. Betul. Jadi harus sampai tamat baru tutup buku ya. Nah, aku merasa what is the story behind of writing this gitu ya. Dan jadi pas aku ikut kelasnya pertama, aku kayak kok ilmunya bisa tak pakai ya buat sesuatu di hidupku yang sedang tertunda lama. Yaitu menulis disertasi ya. Jadi jujur-jujuran sebetulnya awalnya cuman karena aku ngefans dan aku pengen tahu aja gitu. Tapi setelah mendengarkan ilmunya, kok aku ngerasa kok ini bisa dipakai buat nulis yang ini ya. Kok cara itu bisa aku pakai buat research ya. Kok cara ini bisa aku cari buat faktanya dan cara storytellingnya kok kepake gitu. Jadi ternyata dari niat cuman pengen tahu, akhirnya aku ini berarti dari Kaizen Writing dan Kaizen Structure. Yes, dan dari Kaizen Writing lah sampai Kaizen Structure. Jadi Kaizen Writing itu aku adalah bagaimana aku bisa memetakan pembuatan disertasiku dengan lebih clear. Aku jadi punya clarity sampai akhirnya selesai, Mas. Wah, alhamdulillah. Jadi kalau kata Mbak Dewi, ini baru bisa dibilang bagus kalau ada kata tamat. The end. Ya, the end ya. Dan pada saat aku tamat itu, pertama kali of course karena di rumah ada suamiku dan selesai gitu ya. Itu kayak udah dengan kontrak yang diajarin Mbak Dewi juga. Jadi bikin kontraknya tanda tangan aku sama suamiku. Terus setelah itu pas Kaizen Structure, disitulah aku pas diceritain, harusnya ceritanya kayak ada Snyder tuh kayak gini. Oke. Disitulah aku merevisi dengan cara yang diajarin sama Mbak Dewi. Jadi setelah suamiku lihat dan segala macam, orang yang pertama kali aku fotoin dan aku kirim adalah Mbak Dewi. Mbak, ini hasil ilmunya ya. yang bikin selesai. Luar biasa. Jadi that Kaizen Writing lah awalnya cuman jujur-jujuran cuman karena ngefans Mas. Sama dia. Aku nggak tahu apakah aku akan nulis novel kan nggak ada cerita itu. Tapi ternyata ilmu how to tell the story yang ilmiah dengan cara yang runut dan mengalir dan bisa dibaca dengan menyenangkan, ternyata bisa kepake di mana-mana ya. Dan aku membaca karyaku sendiri dengan lebih kayak gini seharusnya sebuah karya ilmuah itu jadi pengen bisa dibaca orang gitu. Dan ini juga sebenarnya menarik buat aku ya Mbak Dea, karena waktu awal kita ngobrol sama Mbak Dewi itu memang kita punya spesifik segmen gitu, karena tadi kan Kaizen Writing contohnya itu kan memang kita targetin buat orang yang pengen nulis fiksi, nulis fiksi. I believe so. Jadi original tesisnya kita lihat Indonesia kekurangan penulis, itu satu. Jadi Indonesia kekurangan penulis dan kita lihat banyak yang sebenarnya punya potensi, cuman mungkin belum tahu gimana caranya, gimana cara mulainya dan segala macam. Dan Mbak Di udah pernah melakukan Kaizen Writing sebelumnya kan, sendiri betul. Gitu sama Mas Reza sebelumnya. Aku RT 1. Ya, jadi pernah ikutan di sebelumnya gitu ya. Makanya kita lihat, wah ini nih mentor yang kita cari, yang selama ini dan gak banyak orang yang bisa mengalirkan apa yang ada di kepalanya dengan energi sebesar itu gitu ya, sehingga tembus nih ruang monitor gitu ya. Kalau misalkan ikut kelasnya Mbak Di bisa ngerasain gitu energi dari ininya. Dan itu buat aku pribadi dari ceritanya Mbak Di ya ngerasa bahwa
impact yang originally kita nggak bisa perkirakan gitu. Yes. Jadi kayak tadi, oh ternyata bisa dipakai buat penulisan disertasi atau mungkin skripsi atau riset gitu ya. Nah, Mas, ada satu hal yang aku sangat tangkap ya waktu ikut Kaizen yang pertama sama Kaizen yang kedua ya. Energi dari kesungguhan dan niat tulus seorang Dewi Lestari saat mengantarkan ilmu itu kayak aku dikeplak gitu sama dunia pendidikan. Ternyata ada orang yang mengajar dengan begitu tulus sehingga ilmu dia itu nyampe ke kita itu nggak cuman ilmu tapi nyetrum sampai bikin memampukan aku untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan gitu. Dan satu hal lagi yang paling jadi highlight aku adalah I wish I know this Kaizen writing pada saat aku punya tugas menulis karangan di waktu SMA dulu atau di waktu kuliah di awal-awal dulu. Karena I wish laporan-laporan kita itu dibuat seperti bagaimana Mbak Dewi menuliskan ini. Dan Mbak Dewi itu menuliskan novel tapi dengan fakta yang researchnya luar biasa loh Mas. Dan ilmu riset itulah yang kita pakai loh di dunia pendidikan. Jadi kalau ditanya, aku sangat bermimpi, berambisi dan berharap ilmu ini bisa diberikan di awal banget sebelum seorang manusia Indonesia ini mulai di jalan di dunia apapun. Betul. Karena kepake banget. Jadi buat aku kayak I wish I know this before I write any kind of research paper, bahkan tulisan. Mungkin brief history report kita kerjakan, kita bikin kuartal, kita bikin triwulan dan segala macam. Kalau aku tahu teknik ini, pasti bos atau siapapun yang membaca bisa membaca dengan lebih enak. Betul. Karena pengajaran ini nih, ilmu ini nih yang aku nggak punya gitu. Betul. Dan kalau kita lihat juga kita dengan orang luar atau orang barat gitu ya, itu yang paling fundamental sebenarnya kemampuan untuk bercerita atau storytelling gitu kan. Jadi kalau orang kita gosipnya kenceng, gosipnya kenceng gitu. Gosip is a form of storytelling. Tapi ketika harus dibentuk dalam bentuk tulisan, macet. Bener. Jadi karena nggak ada yang ngasih tahu gimana caranya nuangin apa yang ada di kepala itu ke dalam bentuk yang lebih terstruktur. Dari sisi verbal, kemampuan kita cerita-cerita rakyat kan contoh ya, itu kan sebenarnya banyak, tapi kan dibuat ceritakan secara verbal dari satu generasi ke generasi yang lain gitu ya. Tapi tidak pernah ada yang membuat itu jadi bentuk tulisan gitu. Mungkin itu bedanya sama, dan di situ mungkin yang Mbak dia rasain juga kan ketika ini. Makanya itu jadi mimpi aku gitu Mas. Kalau andainya aku waktu belajar menulis mengarang, aku tahu ilmunya Dewi Lestari ini, pasti aku bisa menulis lebih baik dong. Betul. Dan pastinya orang yang membaca pun ikut membaca seperti aku membaca tulisan-tulisannya Mbak Dewi waktu zaman tahun 90-an di majalah mode gitu ya. Itu kan kayak ada sebuah cerita yang sangat menarik dan sangat menginspirasi, dan cara bertuturnya sangat enak gitu. Ilmu itu yang kita nggak punya loh sebagai manusia ya, nggak sebagai akademisi, nggak siapapun. Kalau kita bisa menceritakan dalam bentuk diary hari-hari kita, siapa tahu semua orang yang menulis diary itu bisa jadi bikin nulis novel at the end. Dan atau kayak itu tadi Mas, aku pernah belajar juga bahwa orang Indonesia ini karena gemah ripah loh jinawi, terus begitu banyak kemampuannya yang selalu berhasil, jadi tidak mudah mencatat. Sementara mungkin orang-orang di negara lain yang punya keterbatasan sumber daya alam dan segala macam, mereka harus berusaha untuk dapat sesuatu yang bolak-balik gagal. Nah, orang-orang itu terbiasa mencatat kegagalannya sampai dia berhasil. Ingat Edison ya, kan dia berapa kali bulb, berapa puluh ribu kali bulb, dia catat, dia arsip sampai akhirnya dia berhasil. Nah, di kita karena berhasil dan juara terus dan kemampuannya memang bagus-bagus terus, dimanja oleh semua sumber daya alam kita, kemampuan mencatat dan menceritakan kembali itu nggak sedalam itu. Gitu Mas. Padahal kalau kita lihat lontar-lontar zaman dulu sebetulnya ada pencatatannya. Betul. Tapi kenapa kok nggak bisa setebal dan serapi dan serunut catatan-catatan dari luar gitu? Apa kita belum ketemu atau kita nggak pernah tahu? Tapi dari pengalamanku hidup sendiri selama 42 tahun ini, ilmu Kaizen merubah bagaimana pola dan cara aku bertutur lewat tulisan. Betul. Yang I wish I know it before so I can
create something on paper better dan apa yang aku buat selama ini. Dan kalau misalkan secara kolektif ya, mungkin Mbak Dea, kalau kita lihat 20-30% aja dari teman-teman kita semua gitu ya yang melakukan ini. Bayangkan tadi misalkan yang ada di industri pariwisatanya, dari yang baru masuk sebagai mahasiswa, sebagai siswa, atau dari sisi pengajar, dari sisi pelaku. Ini kan jadi sebenarnya aset dan sumber daya yang berharga sekali ya. Betul, Mas. Balik ngomong tentang SMK tadi, kalau seandainya seluruh SMK di Indonesia ini anak magang kan pasti bikin laporan on the job training itu, laporan magang kan. Kalau laporan magang ini dibekali dengan ilmu Kaizen writing, wah itu cerita se-Indonesia. Tiap SMK, tiap sekolah punya buku yang bisa dibaca ulang, jadi komersial di toko buku ataupun jadi buat warisan adik-adik kelasnya. Betul. Dibaca dengan bentuk storytelling yang indah dan gitu. Bisa jadi penarik untuk orang yang pengen cari tahu tentang Indonesia. Betul. Lebih banyak, lebih dalam. Iya, karena pengalaman yang dialami dan ditulis dengan storytelling yang tepat itu adalah inspirasi yang paling pas menurut aku. Betul. Begitupun bagaimana Mbak Dewi nyetrum kita kan. Mbak Dewi kan nyetrum kita karena niat tulusnya mengajarkan ilmunya dan memberikan pengalaman bagaimana dia menulis yang bikin kita nggak bisa berhenti baca. Nyetrum sehingga kita jadi punya akinya punya daya untuk kita bikin ala kita juga. Betul. Dan kalau baca buku-bukunya Mbak Dewi juga jadi pengen ke Kamboja, pengen pengen ke Bandung. Pengen ke Bandung, pengen bisa nyetrum-nyetrum orang ya. Kayak Elektra gitu. Oke, mungkin ini udah panjang kita diskusi panjang kali lebar. Saya boleh minta Mbak Dea buat ngasih kita quotes dong atau memorable words buat kita bawa pulang, buat pegangan kita setelah melihat dan mendengarkan cerita-cerita tadi. Buatku saat ini yang paling pas adalah always renew your dream. Jadi beranilah untuk memimpikan hal-hal yang baru, karena dari situlah kita bisa mulai melangkah dan membuka banyak pintu baru. Sambil jalan tetap alami, tetap sadari, dan tetap tahu diri. Wah, keren banget. Always renew your dream, jangan pernah berhenti bermimpi, tapi juga terus mengejar mimpinya ya, nggak cuma jadi mimpi. Iya. Tapi at the same time tetap tahu diri dan ingat kapan istirahat dan kapan slowing. Harus istirahat. Wah, luar biasa sekali perbincangan kita dengan Kak Dea hari ini. Terima kasih banyak Kak Dea. Sampai ketemu lagi di episode yang lain. Teman-teman kunci, see you. See you. Thank you.